Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pembahasan akidah dari kitab Muqarrar Madatul Aqidah. Sekarang kita masuk halaman 25 di kitab. Kalau di PDF di halaman 21. 6. Yaitu pembahasan Ar-Ruknul Awal Al-Imanu Billah. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bahwasanya musamma al-iman atau definisi dari iman itu adalah keyakinan yang kuat. Dan keyakinan yang kuat tersebut memiliki rukun-rukun. Ya, kita katakan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah bahwasanya rukun iman itu ada 6. Rukun iman kita kenal juga dengan istilah usul al-iman atau usus al-iman, itu ada 6. Barang siapa yang mengingkari satu dari 6 usul al-iman ini, maka dia keluar dari keimanan kepada kekufuran. Nah, sekarang kita ambil rukun yang pertama dari 6 rukun iman tersebut, yaitu al-imanu billah. Apa itu al-imanu billah? Di sini makna al-imani billah. Al-imanu billah huwal i'tiqadul jazim bi anna Allaha rabbu kulli syai'in wa malikahu wa khaliqahu. Jadi yang dimaksud dengan iman terhadap Allah adalah al-i'tiqad al-jazim. Ya. Ini yang dimaksud dengan iman itu sendiri. Kalau kita dengar kata iman, iman itu maksudnya al-i'tiqad al-jazim. Berarti al-imanu billah artinya i'tiqad yang jazim terhadap Allah. Ya, i'tiqad itu artinya keyakinan, al-jazim artinya yang kokoh. Apa yang kita yakini terkait dengan Allah? Bi annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb dari segala sesuatu, wa malikahu dan penguasanya, wa khaliqahu dan penciptanya. Wa annahu alladhi yastahiqqul ibadata wahdah, dan beriman kepada Allah itu artinya kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yastahiqul ibadata wahdah, yang berhak untuk diibadahi satu-satunya. Wa annal muttasifa bisifatil kamali al-munazzahi an kulli naqsin wa aibin ma'al tizami dzalika wal amali bih. Nah, coba diperhatikan di sini. Wa annahu al-muttasif, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga adalah zat yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Al-munazzah, yang disucikan dari seluruh sifat-sifat kekurangan dan sifat cela. Ma'al tizami dzalika wal amali bi, disertai dengan iltizam, berpegang teguh. Karena yang namanya iman itu harus dipegang dengan teguh, wal amali bi, dan harus diamalkan. Nah, kalau kita perhatikan definisi iman ini, definisi iman kepada Allah ini di sini mengandung 3 jenis tauhid. Ya. Yang pertama dikatakan tadi kita meyakini bahwasanya Allah adalah Rabb. Nah, ini tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua kita meyakini bahwasanya Allah yastahiqul ibadah, yang berhak diibadahi. Ini tauhid al-uluhiyah. Ya, kemudian al-imanu billah juga artinya adalah kita meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Nah, ini tauhid al-asma was sifat. Nah, maka dari sini bisa kita lihat bahwasanya al-imanu billah itu artinya kita mewujudkan 3 jenis tauhid itu. Nah, dikatakan di sini fal imanu billahi wahda yatadammanu anwa'at tauhidis salasata. Mengimani Allah saja itu artinya mengandung 3 jenis tauhid ini. Jadi tidak dikatakan beriman kepada Allah orang yang tidak mewujudkan 3 jenis tauhid ini dalam kehidupannya sehari-hari.
Yang pertama itu tauhid ar-rububiyah, yang kedua tauhid al-uluhiyah, yang ketiga tauhid al-asma was sifat. Nah, ini pembagian menjadi tiga. Ada juga di antara ulama akidah yang membaginya menjadi dua, ya, dibagi menjadi dua. Tauhid yang pertama dan yang ketiga digabung, ya, dikenal dengan nama tauhidul ilmi wal ma'rifah. Ya, kemudian yang kedua, ya, mereka beri nama dengan tauhid al-amal wal ibadah. Nah, ya. Adapun orang-orang yang membagi tauhid menjadi empat, menambahkan yang satu lagi ada namanya tauhid al-hakimiyah, maka itu adalah pembagian yang tidak tepat. Pembagian yang tidak sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jadi yang benar adalah tauhid itu dibagi menjadi tiga berdasarkan dalil al-istiqra' wa tatabu. Ya, berdasarkan dalil penelitian, ya, para ulama menyimpulkan dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah, ya, kesimpulannya tauhid itu ada tiga. Pembagian ini bukan pembagian yang bid'ah sebagaimana, ya, tuduhan sebagian golongan. Ya, pembagian ini ada dasarnya, ya, dari syariat, meskipun pembagian ini tidak ada di zaman Nabi SAW. Nah, pembagian tauhid menjadi tiga ini sama saja sebagaimana Nabi SAW, ya, tidak pernah mengatakan hukum taklifi itu ada lima, nggak pernah. Ya, tapi para ulama membagi hukum itu menjadi lima. Hukum-hukum fikih itu ada lima. Ya, wajib, mandub, mubah, makruh, haram. Yang pembagian ini nggak ada dalam hadis Nabi, tapi bisa dipahami dari konteks-konteks hadis bahwasanya hukum fikih itu ada lima. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita kaum muslimin untuk mengamalkan, ya, hukum-hukum fikih itu sehingga kita bisa membedakan mana yang hukumnya wajib, mana yang hukumnya mandub, mana hukumnya makruh dan seterusnya. Taib. Jadi pembagian menjadi tiga ini adalah pembagian yang logis, ya, bukan pembagian yang bid'i sebagaimana ucapan sebagian orang. Taib. Sekarang kita kupas satu persatu makna dari tiga jenis tauhid ini. Yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Kita ambil definisinya dulu. Rububiyah itu diambil dari kata Rabb. Ya, Rabba yurabbi, tarbiyah, rububiyah. Jadi, ar-rububiyah itu artinya memiliki sifat Rabb. Definisinya adalah tauhidullah ta'ala bi'af'alihi. Maksud dengan tauhid ar-rububiyah adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah atau dalam perbuatan-perbuatan Allah. Ya. Wadzalika bi'tiqadi, yaitu dengan kita meyakini bahwasanya dia adalah zat yang mutafarrid, yang berdiri sendiri. Dalam masalah apa? Dalam masalah al-khalq, dalam masalah penciptaan, ar-rizq, dalam masalah memberi rizki, al-mulk, dalam masalah kekuasaan, at-tadbir, dalam masalah pengaturan alam semesta, wal ihya, dalam masalah menghidupkan, wal imatah, dalam masalah mematikan. Wa nahwi dzalik, dan yang lainnya. Nah, ini yang dimaksud dengan bi'af'alihi tadi, ya. Yang ini contoh-contohnya. Jadi kita mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah seperti menciptakan, memberi rizki, dan sebagainya. Apa maksudnya? Mengesahkan Allah dalam perbuatannya, dalam memberi rizki, dalam menciptakan. Artinya kita meyakini hanya Allah saja yang mampu mencipta. Hanya Allah saja yang mampu memberi rizki. Hanya Allah saja yang menguasai alam semesta dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita sudah meyakini bahwasanya Allah itu yang mencipta, Allah itu yang memberi rizki, maka kita sudah memiliki tauhid ar-rububiyah. Baik. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-A'raf ayat 54, ya. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah bahwasanya hanya milik Dia saja al-khalq wal amru. Ya, kalau antum ketemu nanti jar majrur seperti ini di awal kalimat, ini untuk penghususan, artinya hanya, ya. Hanya milik dialah al-khalq, ya, penciptaan, wal amr, dan segala urusan. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha tinggi Allah, Rabb semesta alam. Baik.
Kemudian poin yang kedua berkaitan dengan tauhid rububiyah adalah ya fitrun nasi alaihi. Ya, bahwasanya fitrah manusia itu berada di atas tauhid rububiyah. Seluruh manusia lahir dalam keadaan memiliki tauhid rububiyah dalam hatinya. Cuman ada yang menerima ya fitrah tersebut, ada yang menolaknya. Yang menolaknya itu disebut orang kafir. Ya, itulah kenapa mereka dikatakan kafir dari kata kafara yang artinya menyembunyikan. Artinya mereka menyembunyikan fitrah mereka tersebut. Mereka tidak tampakkan. Ya, padahal jauh di dalam lubuk hatinya mereka mengetahui bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala lah pencipta dari alam semesta ini. Ya, semua mereka itu tahu itu dalam hatinya. Ya, tapi mereka ya karena orang tuanya, karena lingkungannya, karena masyarakat sekitarnya, karena hawa nafsu dan banyak faktor-faktor lainnya, mereka pun kufur terhadap ya perkara yang fitri tersebut. Nah, maka ketika ada orang masuk Islam yang tadinya dia kafir kemudian masuk Islam, itu dikatakan dia taubat. Ya, taubatnya kembali ke fitrah hatinya. Maka agama Islam itu adalah agama fitrah. Ya, tidak ada pertentangan dengan sanubari kita sebagai manusia. Wa hadzat tauhidu murakkazun fil fitri kama qala ta'ala. Tauhid jenis ini yaitu tauhid ar-rububiyah ini murakkaz, ya, tertanam fil fitri di dalam fitrah manusia. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus ini. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Agama yang lurus ini adalah fitrah, ya. Fitrah yang telah Allah gariskan bagi manusia. La tabdila li khalqillah. Tidak ada penggantian dalam penciptaan Allah. Ya, zalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Nah, wa an Ubay, Ubay di sini maksudnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, dalil yang kedua dari hadis yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yuladu ya ma yuladu illa 'alal fitrah. Ma min mauludin yuladu illa 'alal fitrah. Ini redaksi yang lainnya. Ya, tidaklah ada seorang maulud, anak yang dilahirkan yuladu kecuali dia dilahirkan atas fitrah. Ya, fa abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi orang Yahudi, au yunasiranihi atau menjadi orang Nasrani, au yumajjisanihi atau dia menjadi orang Majusi. Ya, di sini Nabi tidak mengatakan yusallimanihi li'annal Islam muwafiqun lil fitrah. Ya, di sini Nabi tidak mengatakan kedua orang tuanya membuat dia menjadi muslim, tidak. Ya, kenapa? Karena itu adalah hukum asal. Ya. Ya, hukum asalnya adalah beragama Islam dalam hati. Ya. Tapi karena orang tuanya kemudian yang merubah dia menjadi ya Nasrani, Yahudi atau Majusi penyembah api, dan itu semua adalah ajaran-ajaran yang menyelisihi fitrah sebagai seorang manusia. Nah, kemudian poin yang ketiga adalah ar-raddu 'alal mulhidin al-munkirina liwujudillah, bantahan dan sanggahan kepada orang-orang yang sesat. Al-mulhidin itu isim fa'il dari kata al-hada yulhidu mulhidun, artinya orang yang ya sesat. Al-munkirin orang yang mengingkari al-wujudillah, mengingkari keberadaan Allah. Itu orang-orang yang mengingkari ya adanya Allah. Ada di antara manusia tapi jumlahnya sedikit daripada yang meyakini. Al-iqraru biwujudillahi ta'ala amrun fitriyun. Menetapkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah perkara fitri yang sesuai dengan ya fitrah manusia. Walam yunkirhu illa man inharafat fitratuhu. Tidak ada yang mengingkari keberadaan Allah ini kecuali orang-orang yang fitrahnya telah menyimpang. Inharafat itu artinya menyimpang, fa'ilnya fitrah di sini. Kama hiyal halu fil mulahidah minad dahriyina wasyuyu'iyina wa nahwihim. Sebagaimana itulah keadaan orang-orang al-mulahidah, orang-orang yang mulhidin tadi ya,
atau al-malahidah, ya sama maknanya, ya al-mulhidin, yaitu orang-orang yang sesat dari kalangan ad-dahriyin wasyuyu'iyyin. Ad-dahriyin itu ya keyakinan, ya, atau orang-orang ateis, ya. Sedangkan syuyu'iyyin itu komunis. Nah, jadi bahasa Arabnya ateis itu dahriyun, ya orang ateis itu sebutnya dahri, sedangkan orang komunis itu sebutnya syuyu'i. Nah, jadi dua golongan ini yang menyimpang fitrahnya, ya, sehingga mereka mengingkari keberadaan Allah. Au takabbara 'anil iqrari bihi, atau ya, orang-orang yang tidak termasuk dua golongan ini tapi dia takabbara. Dia sombong, ya. Sombong untuk menetapkan keberadaan Allah, padahal mereka tahu Allah itu ada, cuman mereka karena kesombongannya terhalang untuk, ya, terhalang mereka untuk meyakini, terhalang untuk mengikrarkan keberadaan Allah. Kama hiya halu Fir'aun wa asbahihi. Sebagaimana itulah kondisinya Fir'aun dan yang semisal dengan Fir'aun dari Namrud dan sebagainya. Nah, mereka itu bukan dahri, bukan syuyu'i, tapi mereka itu adalah, ya, orang-orang yang takabur, ya, orang-orang yang bersikap sombong di hadapan Allah. Wa min aqwal hujajil mubtilati li syubuhatil mulhidina qauluhu ta'ala. Di antara hujjah yang paling kuat untuk membatalkan syubhat-syubhat orang-orang yang menyimpang tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan apakah mereka diciptakan dari sesuatu yang tidak ada ataukah mereka yang menciptakan? Ya, ditantang oleh Allah. Ya, kalian itu, ya, ada dari ketiadaan ataukah kalian itu diciptakan? Gitu. Am khalaqus samawati wal ardu, ataukah kalian itu yang menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun. Ya, mereka saja tidak yakin dengan hal tersebut. Nah, ya, artinya, ya, yang menciptakan langit dan bumi ini nggak mungkin manusia. Ya, nggak mungkin manusia, pasti ada zat yang menciptakannya. Karena manusia saja untuk bisa ada, dia butuh kepada manusia lain, yaitu ibu dan bapaknya. Bagaimana, ya, makhluk yang butuh kepada makhluk yang lain ini bisa dikatakan mampu menciptakan langit dan bumi? Ya, tentu ini adalah pernyataan yang bertentangan dengan logika dan akal sehat. Baik. Kemudian, ya, bantahan yang kedua di sini, fahum imma an yakunu khuliqu min ghairi khaliqin wa hadha batil. Ya. Konsekuensinya adalah kalau orang-orang itu tidak mengakui keberadaan Allah, konsekuensinya berarti mereka meyakini kalau mereka itu diciptakan tanpa adanya pencipta. Wa hadha batil. Ini tentu adalah ungkapan yang kontradiktif, ungkapan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Bagaimana manusia itu bisa ada tanpa ada pencipta? Ya, tidak mungkin kita katakan, ya, secara logika, ya, sebuah rumah tiba-tiba muncul begitu saja tanpa ada yang membuatnya. Ya, itu rumah. Ya. Apalagi kita yang lebih kompleks badan kita sebagai manusia. Maka tentu tidak mungkin dikatakan ada dengan sendirinya. Ya, ini adalah pernyataan yang batil bibadahatil uqul, berdasarkan akal yang cerdas. Ya, logika yang baik. Lidarurati ta'alluqil makhluqi bi khaliqi khalqihi bi khaliqin khalaqahu wa aujadahu. Kenapa? Karena pasti ada ta'alluq, ada ikatan yang kuat antara makhluk dengan Khalik yang telah menciptakan dan mengadakan dia di muka bumi ini. Ya, antara pembuat benda dengan membuat tentu ada ikatan. Ya, ikatan sebagai pencipta dan yang dicipta antara Khalik dengan makhluk. Ya, maka nggak mungkin ada makhluk tanpa ada Khalik. Nggak mungkin ada sesuatu yang tercipta tanpa ada pencipta. Baik. Itu kemungkinan yang pertama. Kalau mereka meyakini bahwasanya Allah itu tidak ada. Kemungkinan yang kedua, wa imma an yakunu khalaqu anfusahum. Kalau mereka tidak mengakui Allah itu ada, kemudian mereka juga nggak menerima ungkapan yang mengatakan bahwasanya mereka itu, ya, ada dengan sendirinya.
Ya, berarti kemungkinan selanjutnya adalah berarti mereka meyakini kalau mereka itu menciptakan diri mereka sendiri. Wa hadza batilun aidon. Ini juga hal yang batil. Li'anna ma la wujuda lahu kaifa yajuzu an yakuna mausufan bil qudrah. Wa kaifa yakhluq. Karena sesuatu yang tidak ada eksistensinya, bagaimana mungkin dia bisa disifati dengan sifat qudrah, kekuasaan? Wa kaifa yakhluq. Bagaimana dia bisa mencipta? Wa kaifa yata'atta minhul fi'l? Bagaimana bisa dia melakukan banyak perbuatan? Ya. Falam yabqa illa annahum khalaqahum khaliqun. Maka tidak ada kemungkinan lain selain mereka itu diciptakan oleh seorang pencipta, wa huwallahu ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kemungkinannya kalau mereka meyakini Allah itu tidak ada, berarti mereka diciptakan dengan sendirinya atau mereka menciptakan dirinya sendiri. Ya, dan ini adalah dua pernyataan yang bertentangan dengan logika. Ya, maka satu-satunya ya, penjelasan yang logis tentang keberadaan manusia, bahwasanya manusia itu ada karena penciptanya. Baik. Kemudian poin selanjutnya berkaitan dengan iqrarul musyrikin bitauhidir rububiyah la yudkhiluhum fil Islam. Orang-orang musyrikin, mereka berikrar dengan tauhid ar-rububiyah. Apakah hal tersebut menjadikan mereka seorang muslim? Apakah seseorang dikatakan muslim cukup dengan tauhid ar-rububiyah? Ya, maka kita katakan tidak. Penjelasannya seperti ini. Waqad aqarral musyrikuna bihadzat tauhidi. Ma dzakarallahu dzalika anhum fil Qur'ani qala ta'ala. Orang-orang musyrikin itu mereka mengikrarkan, mereka meyakini tauhid rububiyah ini. Ya. Jadi mereka meyakini bahwasanya Allah itu adalah pencipta, yang mematikan, yang menghidupkan, memberi rezeki dan sebagainya. Sebagaimana Allah hikayatkan di dalam surat Luqman ayat 25, wala in sa'altahum, dan jika engkau bertanya kepada mereka itu orang-orang musyrikin, man khalaqas samawati wal ardo, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka jawaban mereka la yaqulun Allah, pasti mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, tapi Allah sifati dengan mereka, dengan orang-orang musyrikin, ya, sa'altahum, hum orang musyrikin. Ya. Padahal mereka punya tauhid rububiyah. Kenapa dikatakan musyrikin? Oh, berarti nggak cukup menjadi seorang ahli tauhid, ya, seorang muwahhidin, seorang muslim, kecuali dengan mewujudkan tiga jenis tauhid itu. Nah, dalil yang lain, ya, qala ta'ala, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrikin itu, siapa yang memberi kalian rezeki dari langit dan bumi? Amman yamliku sam'a wal absara. Ya. Bukankah yang memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi itu adalah zat yang memiliki pendengaran dan penglihatan, yang menguasai pendengaran dan penglihatan. Wa man yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa man yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur segala urusan. Ya, fasayaquluna Allah. Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan tadi kita ajukan kepada mereka, mereka akan kompak menjawab, yang melakukan semua itu adalah Allah. Ya, Fakul afala tattaqun. Ya, maka katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, afala tattaqun, kalau begitu kenapa kalian tidak bertakwa? Nah, berarti mengakui Allah itu pencipta tidak cukup, dikatakan orang itu telah bertakwa. Ya, karena Allah katakan di akhir tadi, ya, afala tattaqun, kenapa kalian nggak bertakwa? Ya, ketika kalian sudah meyakini Allah itu pencipta, kenapa kalian nggak bertakwa? Oh, berarti mengakui Allah sebagai pencipta tidak cukup dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Wa ragma dzalika faqad qatalahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa lam yaktafi minhum bidzalik. Nah, meskipun mereka meyakini bahwasanya Allah adalah pencipta, ya, tapi Nabi SAW perangi mereka dan tidak cukup dengan, ya, pernyataan tersebut. Walau annahum kanu ya'qiluna la aqarru bi tauhidil uluhiyah wal afradullah bil ibadati haitsu aqarru bi annahu ta'ala huwa khaliquhum wa razikuhum wa muhyihim wa mumituhum.
Fakaifa ya'buduna ghairahu wa yattakhiduna ilahan siwa. Nah, kalau seandainya mereka berpikir menggunakan akal sehatnya, ya mereka pasti akan mengikrarkan, akan meyakini tauhid al-uluhiyah, dan mereka akan mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya, karena konsekuensi dari meyakini Allah adalah pencipta, pemberi rezeki, menghidupkan, mematikan adalah ya kita berarti beribadah hanya kepada Allah, gitu kan? Ya kalau kita meyakini bahwasanya Allah adalah pencipta, ya kenapa terus kita menyembah selain Allah? Ya, artinya kalau kita sudah punya tauhid rububiyah, dengan sendirinya kita akan meyakini tauhid al-uluhiyah. Ya, seharusnya seperti itu. Tapi orang-orang musyrikin ini akalnya sudah rusak. Ya, sehingga mereka meyakini Allah sebagai pencipta, tapi ibadahnya mereka serahkan kepada selain Allah. Ya, itu bertolak belakang. Ya. Ibaratnya seorang rakyat, ya, dia mengakui fulan sebagai rajanya, tapi dia bayar pajak dan sebagainya bukan kepada raja tersebut, kepada raja yang lain. Nah, ini kan tidak logis. Ya, kalau antum bayar pajaknya kepada raja yang lain, ya, tunduknya kepada raja yang lain, berarti konsekuensinya antum tidak mengakui raja tersebut sebagai rajanya antum. Gitu. Nah, maka bagaimana mungkin kita menyembah selain Allah, menjadikan sesembahan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah, padahal kita mengakui Allah lah, ya, yang menciptakan, memberi rezeki dan mengatur alam semesta. Wa bihadza na'lam, maka dengan ini kita bisa meyakini dan mengetahui bahwasanya al-iqrar bihadza an-naw' min at-tauhid la yakfi li dukhuli sahibihi fil Islam. Ya, mengikrarkan dan meyakini jenis yang pertama ini tidak cukup untuk memasukkan pelakunya ke dalam Islam. Wa innamad dukhulu fil Islam alladhi ya'simud dama wal mala huwa bitahqiqi la ilaha illallah wa dzalika bi ifradillahi bil ibadah. Tetapi masuk ke dalam Islam yang dengannya darah dan harta seseorang menjadi terjaga adalah dengan tahqiq, dengan merealisasikan dan mewujudkan la ilaha illallah, yaitu dengan cara mengesahkan Allah dalam ibadah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai mereka bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa bihadza yattadihu anna al-khilafa bainal anbiya'i wa umamihim innama huwa fi tauhidil uluhiyah. Maka dari sini juga jelas bahwasanya berarti perbedaan atau khilaf antara para nabi dan umat-umat mereka itu terjadi pada tauhid uluhiyah, bukan rububiyah. Ya. Orang-orang jahiliyah di zamannya Nabi SAW, mereka itu memiliki tauhid rububiyah, tapi Nabi SAW diutus bukan untuk mengajarkan tauhid rububiyah, untuk mengajarkan tauhid al-uluhiyah, yaitu ikhlasul ibadati bi jami'i anwa'iha lillahi wahdah, yaitu mengikhlaskan, artinya memurnikan ibadah dengan segala jenisnya hanya kepada Allah saja. Ya, mengikhlaskan artinya memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja. Nah, baik. Kemudian masuk ke at-tadribat di situ. Nah, tadribat yang pertama, arifil iman billah. Sebutkan definisi iman kepada Allah yang tadi ya. Al-i'tiqadul jazim bi annahu huwal mutafarrid dan seterusnya. Ya, kemudian yang kedua, udhkur anwa tauhid salasa, tauhid ar-rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian arif tauhid ar-rububiyah, wadhkur dalilahu, ya, ifradullah ta'ala bi af'alihi. Sebutkan dalilnya, ya, pilih dari ayat-ayat tadi. Kemudian yang keempat, mad dalil ala anna nasa mafturuna ala tauhidir rububiyah. Apa dalilnya bahwasanya manusia itu ya diciptakan di atas fitrah tauhid rububiyah? Ya, di ayat tadi ya, fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Nah, yang kelima, hal yanfa al-iqraru bi tauhidir rububiyah faqat? Ya, apakah cukup atau apakah bermanfaat meyakini tauhid rububiyah saja? Nah, kita katakan tidak. Ya, kenapa? Ya, karena tauhid rububiyah konsekuensinya adalah kita harus menyerahkan ibadah itu kepada Allah juga.
Yang keenam, kaifa taruddu ala man ankara wujudallah, bagaimana membantah orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah, yaitu dengan mengajak mereka berpikir secara logika, ya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda, ya, bal hum la yuqinun. Nah, ya. Baik, itu dia pembahasan, ya, singkat berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah. Ini dari ringkas saja, insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita ambil poin yang kedua, yaitu tauhid al-uluhiyah. Wallahu taala a'la wa a'lam.